Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Opini View di segmen obrolan santai, obrolan di meja makan. Masih bersama si Ibu. Kali ini kita akan tetap ngobrol tentang Salma ya, Salma Salsabil Alia. Karena ini masih hangat nih ya, masih hangat. 2 hari yang lalu Salma sudah ditetapkan sebagai pemenang Indonesian Idol 2023 atau season berapa? Season 12 ya. Akhirnya dia menang. Jadi seperti prediksi di konten sebelumnya, kita sudah memprediksi bahwa memang kalau tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi dalam voting ya, itu sudah bisa dipastikan Salma yang akan menjadi pemenang. Tapi kan namanya juga voting itu berasal dari masyarakat ya, orang banyak. Jadi banyak faktor yang mungkin tidak bisa dikendalikan. Tapi akhirnya tetap Salma yang menjadi pemenang. Nah teman-teman, kita kali ini kan akan ngobrol-ngobrol lagi nih, gimana sih kira-kira Salma ini kedepannya seperti apa, kemudian seperti apa sih tanggapan atau respons dari teman-temannya, entah itu juga dari kampus tempat dia kuliah ya. Tempat dia kuliah kan seperti diketahui dia ini mahasiswa ISI Yogyakarta. Nah kita ngobrol tentang itu ya, kira-kira gimana tuh Bu? Iya, jadi ya seperti yang Ayah bilang tadi, akhirnya Salma bisa membuktikan bahwa ternyata dia bukan argaga. Jadi dia ternyata bisa menjuarai justru Indonesian Idol season, dan dari hasil ada di YouTube itu yang membuat berapa banyak sebetulnya standing ovation yang didapatkan oleh Salma itu ternyata tinggi ya. Dan dia justru lebih tinggi daripada Lyodra yang didapatkan. Tapi kalau ini ibu nggak riset ya, jadi artinya ibu membaca, dia sama dengan standing ovation yang didapatkan oleh Rimat. Jadi waktu totalnya itu 92 jadi tinggi sekali. Lyodra tuh lupa ya, kalau nggak salah 60-an atau 70-an itulah. Nah, dan ini sebetulnya hampir banyak orang kalau melihat sih memang sesuai prediksi ya. Dia dari setiap penampilannya itu selalu mengalami peningkatan, selalu trending, dan dari semua juri yaitu tadi banyak mendapatkan stand, sehingga pada dasarnya sih kalau melihat wajar lah stand tuh ya. Nah, dari sini tentunya dari lingkungan ya, teman-teman atau mungkin lingkungan di kampung halaman di Probolinggo atau mungkin di ISI itu macam-macam. Jadi kayak di Probolinggo bahkan wali kota dan wakilnya kalau nggak salah itu sempat datang ya untuk memberikan semangat. Kemudian bahkan infonya juga akan siapkan penyambutan. Infonya juga Salma ini mungkin Ayah udah dengar belum itu dari rektor beritanya? Belum. Nah itu kalau dari rektor ini sebenarnya ya benar juga ya, katanya kan sebenarnya Salma itu baru 6 semester ya, masuk semester ke-6. Dia itu ambil D4 sehingga artinya belum lulus ya. Cuman akhirnya dia diberikan dispensasi. Bukan dispensasi. Fasilitas atau kemudahan. Artinya ini kan dia sudah menang. Iya. Menang tuh artinya kan dia sudah mempraktekkan apa yang dia dapat di kampusnya, sehingga itu dianggap sebagai bisa dikonversi. Nah, betul. Dikonversi sebagai nilai untuk mata kuliah praktek. Jadi kalaupun misalnya ada mata kuliah praktek yang seharusnya dia masih tetap ikutin, itu dibebaskan karena dianggapnya dia sudah mengerjakan lah seolah-olah. Nah itu oke. Ayah ada komentar dengan terkait itu ya. Jadi sudah selayaknya sih memang pihak kampus atau ISI Jogja itu memberikan kemudahan seperti itu, karena esensinya kan orang kuliah mempelajari satu keilmuan ya, bidang keilmuan, kemudian keilmuan itu tujuannya nanti akan dipraktekkan, dipraktekkan untuk menjadi profesi dia ke depan kan. Nah dalam hal ini Salma sebetulnya sudah melakukan itu pada saat dia sedang belajar di bangku kuliah. Apalagi memang ada mata kuliah praktek, apalagi yang lebih aktual dan lebih real dibandingkan dengan mengikuti ajang kompetisi, kemudian dia memenangkan ajang itu secara nasional. Apa yang lebih tinggi daripada itu kan artinya, dibandingkan bisa dibilang untuk mendapatkan nilai terbaik dari mata kuliah praktikum kan gitu ya. Nah artinya dengan pencapaian Salma di
di Indonesian Idol ini, tentunya juga pasti pihak kampus sudah juga melihat ya, bukan hanya pada saat ajang kompetisi Indonesian Idol ini, tapi bahwa track recordnya Salma juga, kalau tidak salah di berita juga, dia pernah mewakili ISI Jogja mengikuti satu ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kalau nggak salah. Kemudian artinya, dan juga ada berita juga bahwa Salma juga sering meramaikan berita-berita di internalnya kampus ISI dengan kegiatan-kegiatannya. Nah itu sendiri sebenarnya sudah membuktikan bahwa memang sambil kuliah Salma memang sudah terjun ke industri musik, gitu ya. Sehingga ya menurut saya sih sudah selayaknya, bukan wajar lagi, sudah selayaknya dia mendapatkan hal-hal seperti itu dari ya bisa bukan keistimewaan, karena konotasi keistimewaan seolah-olah orang itu tidak punya tidak pantas untuk mendapatkan itu. Tapi kalau ini bukan keistimewaan, karena memang dia istimewa. Iya, jadi ya itu kalau dari rektornya sampai menyampaikan ya mungkin udah tinggal tugas akhir aja dia. Artinya bahkan disarankan juga mungkin tugas akhirnya itu tentang praktek selama kompetisi Indonesian Idol. Jadi menurut Ibu ini juga bagus karena sejalan lah, artinya kan akan lebih mudah buat Salma untuk membuat tugas akhirnya tersebut, karena dia sendiri tentunya kan untuk kedepannya karirnya di dunia nyanyi akan lebih baik kalau dia hijrah ke Jakarta. Kalau misalnya dia tetap katakanlah tinggal di Jogja gitu kan mungkin agak susah ya. Tapi kalau misalnya dia hijrah akhirnya berkarir di Jakarta, itu mungkin kemungkinannya itu loh. Peluangnya akan lebih besar kalau dan dia dia ada di memang Jakarta. rencana. Oke, jadi dia memang sudah punya rencana untuk pindah atau hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Betul. Karena memang barometer musik nasional atau industri nasional ada di Jakarta. Jadi record label, kemudian juga produser, itu pencipta lagu, dan memang ekosistem dari industri musik masih mayoritas ada di Jakarta. Sehingga wajar kalau dia mendekati ekosistem itu ya. Jadi kan ini juga kesempatannya kan, artinya mumpung ada kesempatan gitu. Ya. Di sisi lain juga tentunya dia berharap kuliahnya selesai juga. Yeah. Nah ini kan bisa sejalan lah, dua-duanya bisa jalan sehingga dia bisa berhasil baik pendidikan maupun di karir. Iya. Nah, Ayah ada komentar ya terkait dengan itu. Artinya Salma ini ada di satu posisi di mana dia menekuni bidang akademis, kemudian dia juga menjadi praktisi, ya. Dia juga menjadi pelaku. Nah, ada juga banyak contoh sebetulnya artis atau musisi-musisi baik itu penyanyi maupun pemain musik ya, musisi yang dua-duanya dia punya. Artinya dia punya latar belakang keilmuan secara akademis, kemudian juga dia sukses di industri. Contohnya Isyana. Nah, Isyana itu dia sampai S2 kan. S2-nya adalah di bidang musik. Kemudian ya kita tahu semua bahwa Isyana itu sekarang menjadi salah satu musisi dan vokalis atau penyanyi yang papan atas di Indonesia. Nah, jadi bisa saja Salma menjadi yang seperti itu, menjadikan misalnya Isyana sebagai model untuk dia nanti berkarya atau berkarir. Jadi dia memperkuat bidang akademisnya juga. Yang kedua, ada beberapa musisi-musisi yang juga lulusan dari sekolah musik seperti Berklee Music of College, itu ada beberapa, lupa beberapa namanya. Jadi mereka memang belajar keilmuannya secara teori, kemudian setelah itu mereka praktek terjun ke industri musik Indonesia dan sukses. Coba ini juga ini kan ada semacam mitos ya, semacam kutukan bahwa juara Indonesian Idol itu kalah dengan yang runner up. Itu kan ada sebagian besar itu yang karena ternyata ada beberapa ya semacam itulah. Contoh paling mudah kayak si Judika waktu itu kan, dia itu bukan yang pemenang, tapi dia justru lebih moncer dibanding Mike Mohede. Kemudian kayak Maria juga sampai sekarang nggak ada kabar. Oh iya. Iya, jadi tapi dari sini juga waktu ditanya soal itu, Salma sih bilang bahwa mitos itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, karena dia kan namanya berjuang. Yang penting dia berusaha konsisten untuk berkarya tanpa memikirkan, seolah-olah terikat dengan kutukan itu, bahwa kutukan itu kan belum tentu juga namanya juga mitos gitu loh, belum tentu juga benar. Iya, tapi sebenarnya kalau melihat track recordnya Salma ya, kembali lagi track recordnya Salma yang kita baca dari beberapa referensi di internet, yang kita bahas juga, yang kita obrolin juga di konten sebelumnya. Salma ini seorang fighter ya. Iya. Jadi dia tipe orang yang pantang menyerah.
pantang menyerah. Dia sangat memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya. Terbukti dari awal, dari kecil dia sudah menekuni bidang ini, kemudian secara konsisten belajar ilmunya, memperbanyak jam terbang, ikut kompetisi sana, ikut kompetisi situ, kemudian juga belum keberhasilan belum berpihak ke dia, tapi dia tidak menyerah, tidak mudah untuk menyerah. Nah, ya mudah-mudahan dengan track record seperti itu, ini akan menjadi kira-kira gambaran lah dia itu akan seperti apa nantinya, ya kan? Nah, ditambah lagi begini, sebetulnya dia tidak hanya punya kemampuan vokal atau vokal yang bagus, tapi dia juga punya kemampuan untuk menulis dan mencipta lagu, ya kan? Nah, di era seperti sekarang ini kan sebetulnya channel-channel untuk go public itu cukup terbuka, misalnya sosial media. Jadi kita kan tahu ada beberapa justru sebenarnya mereka tidak melalui jalur record label atau label rekaman, ya, melalui mereka membangun channel YouTube. Tadi kita udah dapat 2 standing ovation buat Salma. Thank you for that perform. Tipikal seperti Salma ini itu harusnya tadi bisa bukan penampilan yang gak bagus. Secara pribadi juga nih harapan kita. Karena sejauh ini dia nggak punya pribadi sampai dengan yang terakhir waktu dia ikut di Indonesian Idol baru ada. Nah, harusnya dia mulai memanfaatkan itu. Oke, jadi sebetulnya kan memang biasanya di ajang Indonesian Idol, kalau misalnya kita ngikutin ya, ada beberapa season waktu itu, si produser musik, perusahaan rekaman atau record label itu sudah mengamati peserta-peserta Indonesian Idol, ya kan? Artinya yang mereka yang sebetulnya punya kualitas yang baik tuh, tapi karena urusan voting ya, karena votingnya dia kurang banyak, kemudian dia harus gagal di babak misalnya semifinal atau grand final, nggak masuk ke yang entah 5 besar. Nah, karena dia memang pendukungnya tidak banyak. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan rekaman atau pencipta lagu yang sudah melihat potensi itu akan langsung mendekati. Justru sebetulnya mereka ini karena memang nggak menang dan nggak terikat kontrak kan, justru lebih mudah untuk didekati oleh produser atau pencipta lagu. Ya, contohnya seperti Marian Jola kan. Marian Jola itu begitu dia tidak maju lagi ke babak selanjutnya, itu ada beberapa produser dan pencipta lagu sudah mendekati dia dan membuatkan lagu buat dia. Jadi itu yang mungkin menyebabkan yang disebut dengan mitos itu ya. Tapi memang ini tadi juga sempat lihat di YouTube waktu Nabila ditanya gimana apa kesannya tentang Salma. Jadi dia bilang Salma itu anaknya rame, mudah membaur dengan yang lain, bikin suasana jadi ceria, itulah intinya. Jadi memang kalau si Nabila itu kan memang pendiam kan, anaknya. Jadi beda, mungkin karena Salma itu udah terbiasa berkumpul di lingkungan dewasa, karena waktu masih kecil kan sering ngeband, dia anak kecil tapi pemain bandnya udah dewasa, kemudian juga dia masuk ke lingkungan baru dengan ikut-ikut kompetisi, sehingga mungkin anaknya memang terbiasa. Ya, jadi kesimpulannya sebetulnya kita melihat peluang yang cukup besar yang saya dimiliki oleh Salma nanti ke depannya setelah lepas dari Indonesian Idol. Yang pastinya saya yakin dia akan sibuk ya, artinya pihak manajemen Indonesian Idol sendiri kan sebetulnya punya rencana dan agenda kan terhadap para peserta, khususnya yang masuk ke dalam grand final gitu ya. Nah, di samping itu mungkin mudah-mudahan Salma juga bisa mengembangkan kemampuannya lebih baik lagi, karena memang contoh misalnya seperti tidak mudah, karena kan kalau di dalam kompetisi season 2 itu kalau di kompetisi yang sekarang yang barusan dia ikutin itu kompetitornya pesaingnya hanya yang ada di sana kan. Tapi kalau sudah keluar semuanya dari yang senior, ada yang betul, dari yang senior, kemudian bahkan sesama alumni Indonesian Idol sendiri juga seperti yang Ziva, Tiara, Liodra, Mahalini, Marian Jola, ya macam-macam itu kan sebetulnya dalam tanda petik menjadi kompetitor dia kan di industri musik, karena dia harus berebut pasar dengan mereka untuk supaya mereka bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat juga dengan karya-karyanya. Jadi tantangannya lebih besar, tapi ya sekali lagi mudah-mudahan Salma bisa memanfaatkan peluang itu. Sayang sekali kalau ternyata mitos itu berlaku lagi di dia kan, enggak. Tapi yang penting kalau itu sih pengen cepet-cepet si Salma itu rekam lagu yang dibikin kemarin.
iya. yang rumah, Intro. terus intro Nah, itu iya. kayaknya mungkin ditambahin dengan lagu-lagu yang lain, kayaknya dia cepat sekali bikinnya, kayaknya mudah banget buat dia untuk membuat sebuah lagu dengan kata-kata yang kayak easy listening gitu Iya. kan. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita kali ini cukup segitu. Tapi kalau misalnya ada ide ya, mohon komentar ya. Kalau ada ide misalnya topik yang akan dibahas, apa sih yang perlu kita obrolin tentang Salma ataupun hal-hal lain lah di luar Salma, silakan komen. Insya Allah nanti akan kita jadikan topik obrolan. Baik, terima kasih seperti biasa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.